Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Asal-asalan di TV. Dalam video ini saya sedang melakukan instalasi sebuah set-top box di daerah Tambak Banyumas ya, tepatnya di Desa Buniayu kalau tidak salah. Dan dalam video ini saya membawa dua set-top box dengan merek yang berbeda. Untuk merek yang pertama saya bawa Polytron dan satunya lagi saya bawa Evercross. Kebetulan untuk yang konsumen ini rupanya lebih tertarik dengan merek yang Polytron, dan untuk merek Evercross rupanya kurang tertarik. Kurang tertariknya mungkin karena merek Evercross itu jarang terdengar di masyarakat gitu ya. Jadi untuk merek Polytron kan sudah punya nama yang lebih besar daripada Evercross. Akhirnya untuk konsumen ini lebih condong ke Polytron, dan akhirnya saya juga pasang yang Polytron sesuai permintaan konsumen tersebut. Dan sempat saya tanya untuk kenapa milih Polytron, karena menurutnya untuk Polytron lebih bagus daripada Evercross, tanpa saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rupanya untuk konsumen ini lebih condong ke Polytron karena memang sudah lebih kenal untuk Polytron tersebut. Dan untuk merek Polytron tersebut yang saya bawa adalah untuk seri yang PDV 610 T2 New kalau nggak salah ya. Dan ini adalah proses penginstalasian plug and play ya. Jadi sekali colok udah gitu, gampang banget. Dan tadi adalah proses untuk AV audio video ya, dan ini adalah untuk pemasangan baterai ke remote. Dan dalam pembeliannya sebagai informasi saja, untuk pembelian dalam set-top box itu rata-rata sudah termasuk baterai dan kabel audio video. Dan ini proses pemasangan baterai, karena saya di sini kebetulan ini adalah saudara juga, jadi saya langsung pasang. Karena ini juga untuk orang-orang awam ya, kita harus bantu lah ya. Jadi misalkan ada yang mau pasang juga nggak apa-apa, saya bantuin pasang, dan program-program juga saya insya Allah juga bisa bantu ya. Dan ini sudah selesai ya, tadi sudah saya pasang colokan untuk adaptornya. Untuk pemasangan sangat simpel banget, tinggal colok-colok saja. Dan ini adalah penampakan TV nya ya, jadi gambarnya seperti itu, sangat tidak nyaman dilihat. Dan ini untuk pengaturan posisi set-top box nanti akan taruh di mana ya, karena saya memilih untuk mendekatkan set-top box tersebut dengan colokan dan posisi audio video di TV ya, jadi biar lebih dekat dan jadi kabelnya enggak ketarik-tarik gitu ya. Ini untuk posisi AV, kebetulan untuk TV tabung dengan merek Samsung ya. Untuk TV tabung biasanya ada yang dua input ya, ada yang di samping dan di belakang. Ini saya coba untuk pemasangan audio video yang di samping dulu. Untuk pemasangan kabel usahakan jangan sampai tertukar, terutama untuk yang warna kuning atau bagian video. Jadi sesuaikan sesuai warna, kuning ke kuning, untuk putih ke putih, merah ke merah. Khusus untuk yang kuning jangan sampai tertukar ke putih atau ke merah, tapi untuk merah dan putih boleh tertukar ya. Itu menurut versi saya ya, kalian sesuai warna lebih bagus gitu. Dan ini untuk masuk ke mode AV ya, karena kebetulan remote-nya nggak ada atau mengalami masalah dan rusak gitu ya. Intinya tidak bisa dipakai, jadi saya manual ya untuk masuk ke AV. Sedang saya coba-coba melalui program dengan cara menggeser atas bawah, ternyata untuk program tidak bisa, jadi bisa langsung ke menu. Kemudian ini sudah masuk ke AV1 ya, ini saya colokkan adaptor untuk set-top boxnya. Dan kalau misalkan untuk AV1 sesuai dengan input yang kita pilih, akan langsung tampak tampilan
logo dari set-top box. Rupanya ini tidak tampil, berarti kita langsung memilih atau mengganti ke sumber input AV2. Nah, ini daftar sumbernya, kita harus memilih untuk masuk ke AV2. Kita bisa lihat untuk tampilan. Nah, ini beberapa input ya, kita pilih yang AV2. Nah, ini untuk set-top boxnya sudah tampil ya, dengan keterangan tidak ada sinyal. Sebagai informasi, untuk antena jangan lupa dipasang atau dicolokkan ke set-top boxnya, jangan ke TV. Kenapa? Karena misalkan colokan ke TV, otomatis set-top box tidak dapat sinyal. Jadi nanti set-top box tidak dapat menangkap sinyal channel televisi yang kita inginkan ya. Karena kita colokkan di TV aja, otomatis kita program-program untuk set-top box juga pasti tidak dapat sinyal. Jadi jangan lupa untuk antena dicolokkan ke set-top box. Dan ini adalah proses untuk setting-setting awal seperti biasa. Jadi saya sambil juga menjelaskan ke pembelinya ya, cara-cara setting. Nanti jika misalkan ada suatu masalah, jadi untuk yang punya atau yang pakai ini jadi langsung paham cara mengatasinya. Dan untuk Polytron ini kita memang diwajibkan mengisi kode pos ya, kode pos sesuai tempat tinggal kita masing-masing. Dan ini adalah proses untuk memasukkan kode posnya. Kalau misalkan kita tidak tahu kode pos di tempat kita ya, kita bisa cek di HP, di Google ya, bisa cek, atau di kalender kadang-kadang ada. Kemudian misalkan nggak tahu juga ya, tanya ke tetangga, atau kita taunya kode pos di desa sebelah ya, boleh pakai yang desa sebelah gitu. Tapi lebih baiknya memang kita kode pos sesuai dengan tempat tinggal. Dan setelah memasukkan kode pos, kita bisa langsung untuk scan auto untuk pencarian sinyal digitalnya ya. Ini adalah proses pencarian sinyal digital. Kita tanpa mengganti antena, tanpa merubah antena, tanpa mengganti kabel, jadi pakai antena yang lama ya. Dan ini alhamdulillah tanpa penggantian tersebut untuk channel-channel dapat tertangkap dengan baik ya. Dan ini masih proses untuk scanning, auto scanning ya. Kita tunggu sampai selesai, sampai 100%. Bagaimana hasilnya, dapat berapa channel ya. Mungkin jika kalian bertanya kenapa gambarnya berkedip-kedip gitu. Untuk aslinya itu gambar tidak berkedip, tapi karena memang ini efek dari kamera ya. Khusus untuk TV tabung memang seperti ini. Jika kita rekam menggunakan kamera, pasti akan berkedip seperti ini. Jadi bukan karena kerusakan TV-nya atau set-top box-nya yang rusak ya. Ini jika kita lihat secara langsung tanpa melalui perekaman kamera, itu gambar nggak berkedip. Kalau kalian kadang suka iseng merekam TV gitu, kadang TV tabung ya, pasti tahulah seperti ini efeknya. Dan ini sudah selesai ya untuk scan atau scan. Dan ini gambarnya jauh lebih bagus dari yang tadi sebelum pakai set-top box. Dan di sini juga saya sambil menjelaskan atau mengedukasi bagaimana efeknya jika kita tidak pakai set-top box. Saya jelaskan bahwa nanti semua TV analog akan dimatikan, nggak tahu berjalan mulus atau dimundurkan lagi atau ditunda, kita nggak tahu ya. Yang penting kita sudah dapat menikmati siaran digital tanpa berbayar, tanpa iuran. Kita sudah dapat menikmati siaran televisi yang lebih bagus, lebih baik, lebih jernih. Ini juga saya sambil menjelaskan fungsi-fungsi dari remote dan beberapa penjelasan lain, seperti misalkan gambar tiba-tiba hilang atau bagaimana ya. Dan setelah pemasangan ini, alhamdulillah untuk konsumen merasa puas dan sangat senang, karena yang tadinya TV-TV seperti net atau apa gitu, RCTI kadang-kadang nggak ada untuk di analog gitu. Jadi dengan ini alhamdulillah
semua channel bisa masuk, dapatnya 24 channel di wilayah Tambak Buniayu ya, Banyumas gitu masuknya, benar daerah Banyumas. Jadi dapat 24 channel dengan tampilan gambar yang lebih bagus, lebih baik, lebih jernih, untuk suara juga jernih, dan konsumen alhamdulillah senang. Jadi setelah ini selesai, otomatis kita juga cukup senang karena dapat membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Oke, cukup itu aja di video ini yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan belibet jika saya berbicara, karena di beberapa komentar ada yang suka ngomong kemarin kalau nggak salah ya, suruh belajar ngomong dulu ya. Alhamdulillah saya bisa ngomong, tapi memang ya belibet karena saya tidak berpendidikan tinggi seperti Anda gitu ya. Oke, jadi cukup itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kata, kesalahan kata, dan ada beberapa kata yang tidak mudah dipahami ya. Terima kasih sudah mampir ke Asal-Asalan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.